gitu. Saya sih berdiri di pihak Bang Hotman kali ini, dan insya Allah saya akan membela Bang Hotman kalau dia berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari saya, pengacara Koboy. Halo Sobat Fakta, Bang Pin ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini ada yang aneh dari pengacara Koboy, pengacaranya Tiara Marlene, yang tiba-tiba dia speak up soal Hotman Paris. Dia pun mengatakan dia berdiri di samping Hotman Paris dan bersedia menjadi pembela dari Hotman Paris untuk kasusnya, yakni kasus Hotman Paris. Seperti kita tahu kemarin dilaporkan oleh FBI, Forum Batak Intelektual, yang berisi banyak pengacara di situ, dan diinisiasi oleh pengacara dari Emma Waroka, yakni pengacara Rans atau Razman Arif Nasution, yang mana Razman Arif Nasution ini adalah pengacara Emma Waroka untuk kasus dari Tiara Marlene. Dan juga Razman Arif Nasution ini sempat juga menyerang Firdaus Oiwobo saat jumpa pers, dan Razman Arif Nasution ini merupakan juga pengacara Dr. Richard Lee, yang akhirnya dia mengatakan dan marah sekali kepada Hotman Paris karena dia menganggap Dr. Richard Lee kliennya itu diambil oleh Hotman Paris. Karena kemarahan itulah akhirnya dia meradang dan melaporkan Hotman Paris Hutapea dengan undang-undang pornografi dan undang-undang ITE, termasuk perilakunya. Nah, kalau begitu apakah Hotman Paris pantas menjadi contoh lawyer terbaik Indonesia atau favorit? No. Tadi Adinda Leo sudah komunikasi dengan Sekjen DPN Pradi. Benar ya Adinda ya? Siapa namanya tadi? Johannes Tobing. Mengatakan bahwa benar Hotman Paris sudah keluar dari Pradi pimpinan Pak Oto. Padahal Pak Oto melalui Majelis Kehormatan Nasional mereka sudah bersidang atas laporan Pak Mas Tompul ya, dan membantu dia mengatakan tidak terjadi. Sekarang dia tinggalkan. Artinya apa? Ini orang memang tidak punya kesetiaan berkawan. Karena itu, kalau memang dia pindah ke DPN atau ke Pak Juniper, kami akan datang ke Pak Juniper. Suratkan, tinggal print aja nih. Kita masukkan ke semuanya. Karena orang ini tidak layak jadi pengacara di Indonesia. Itu intinya. Ini bukan contoh yang baik. Oke? 3. Menurut berita, Hotman katanya dilaporkan ke polisi dengan tuduhan pornografi karena Hotman katanya berdansa-dansa dan diposting di Instagram. Apa cerita di balik laporan tersebut? Ceritanya adalah begini. Beberapa waktu lalu, Dr. Richard Lee yang terlibat kasus pidana di Polda Metro Jaya memakai jasa seorang pengacara. Pengacara dia ini kemudian putus hubungan hukumnya dengan Dr. Richard Lee. Artinya, si Dr. Richard Lee tidak memakai lagi oknum pengacara ini. Oke, setelah putus hubungan Dr. Richard Lee dengan oknum pengacara ini, suatu waktu Dr. Richard Lee datang ke kantor saya dan tim untuk membahas rencana jual beli saham karena saya pernah menawar saham Dr. Richard Lee di perusahaan skincare-nya. Anda tahu kan, aku pengen jadi konglomerat. Jadi saya waktu itu menanyakan kepada Richard Lee, saya mau beli saham kamu. Nah, pertemuan dengan Dr. Richard Lee tersebut diposting di Instagram saya. Karena pertemuan tersebut ada diposting di IG, ketahuan semua orang termasuk oknum pengacara tadi yang sudah tidak dipakai lagi oleh Dr. Cali. Akhirnya oknum pengacara tersebut menanya ke saya, ya, saya bilang saya tidak merebut klien Anda. Tetap dia tidak percaya, akhirnya dia mulailah menemui oknum-oknum yang selama ini bermusuhan dengan saya. Ya, jadi di balik laporan polisi tersebut ada cerita tersendiri. Ada cerita tersendiri, dan tidak benar saya merebut kliennya. Anda tahu kan klien saya perusahaan-perusahaan besar, konglomerat. Saya tidak merebut kliennya. Saya bukan pengacara Dr. Richard Lee sampai detik ini. Jadi bagi teman-teman oknum pengacara yang ikut-ikutan agar Anda tahu cerita sebenarnya, saya tidak begitu menanggapi karena saya tidak mau membawa orang berlayar di kapal pesiar. Saya tidak mau membuat orang jadi terkenal-kenal dengan menebeng, dengan terlibat kasus dengan saya. Ya, saya tidak merebut kliennya. Saya tidak merebut kliennya. Sumpah demi Tuhan. Tanya Dr. Richard Lee.
Oknum pengacara tersebut marah sama saya, seolah-olah saya meribut kliennya. Dan akhirnya timbullah laporan polisi yang menuduh saya berdansa-dansa loh. Dituduh itu pornografi. Oke? Salam Hotman Paris. Jadi begini, terkait dengan sebutan lawyer Firdaus, enggak untuk kenal, karena sudah pakai kacamata hitam, taruh di sini, terus rambut juga saya lihat wartawan atau ini orang seni atau juga dia lawyer. Menurut saya kok lebih rapi lah ini, tampilan tulisan ini. Yang kedua, ini Firdaus ini ngomong apa? Kok bilang-bilang cacat administrasi? Hotman dilaporin di Polda Metro Jaya terkait pornografi ya, Undang-Undang ITE. Pasal 27 ayat 1. Junto pasal 45A kalau nggak salah ya. Kalau menurut saya itu nggak masuk lah. Nggak masuk ke pornografi itu. Apalagi Undang-Undang ITE. Karena yang melaporkan juga bukan si korban langsung gitu loh. Lalu menurut analisa hukum yang lainnya, misalnya dikategorikan ini delik aduan alternatif atau delik aduan relatif, apakah memenuhi unsur? Karena orang lain loh, orang lain yang tidak dirugikan yang melaporkan ini, nggak ada kaitannya, nggak nyambung gitu. Maka menurut saya ini kekeliruan dan terlalu tendensius laporan ini terhadap Bang Hotman Paris. Padahal Bang Hotman Paris itu tidak sedang melakukan kegiatan yang berkaitan dengan surat kuasa. Sementara dalam pendapat saya, pengacara itu bisa dikenakan sanksi kode etik apabila dia sedang menjalankan kuasanya dengan tidak beritikat baik. Gitu. Kalau dia tidak ada kaitannya dengan surat kuasa kliennya apa segala, tidak bisa dikenakan sanksi kode etik ya. Apalagi kita ketahui bahwa dia melakukan video-video seperti itu di tempatnya lah gitu loh, di klub malam, di kolam renang, di tempat hiburan dan lain-lain, itu biasa saja gitu. Jadi Undang-Undang 18 tahun 2003 tidak bisa juga dimaknai dengan pengengkangan terhadap status atau kegiatan sosial daripada si advokat itu sendiri. Tidak bisa, karena itu akan melanggar HAM, hak asasi manusia. Selama dia tidak melakukan kegiatan sebagai advokat, maka Undang-Undang 18 2003 tidak bisa dikenakan pada si advokat itu sendiri. Gitu loh. Karena itu pendapat saya untuk Bang Hotman Paris ini nggak bisa dilaporkan sebenarnya. Karena SKB 3 Menteri juga harusnya ya di Polda Metro Jaya itu mengedepankan ajas praduga tak bersalah dulu, jangan langsung menerima laporan. Karena kan setiap laporan-laporan ya yang berkaitan dengan public figure itu harus ada atensi khusus lah bahasanya dari Kapolda atau dari pimpinan kepolisian gitu. Karena nggak mudah untuk melaporkan Undang-Undang ITE terhadap public figure. Harus benar-benar harus saling menjawab somasi gitu. Walaupun somasi tersebut peruntukannya hanya untuk keperdataan gitu dalam Undang-Undang Perdata. Makanya saya bilang di sini melaporkan Bang Hotman ini menurut saya sangat riskan, apalagi di dalam video-video si pelapor ini banyak menyebutkan nama Bang Hotman, seakan-akan Bang Hotman Paris ini sudah menjadi tersangka dan sudah bersalah gitu loh. Dengan gamblang menyebut nama Bang Hotman. Nah, ini bisa dikenakan pasal-pasal 220 KUHP ya kan. Lapor balik ya. Dia mengetahui bahwa Bang Hotman tidak bersalah namun dia tetap melaporkan, ini bisa dikenakan pasal-pasal seperti itu, pencemaran nama baik Undang-Undang ITE, ya kan, pasal 28, 27 dan lain-lain lah ya. Jadi bisa dikategorikan itu, gitu loh. Tergantung dari analisa hukumnya nanti. Makanya ini si pelapor juga harus hati-hati dilapor balik oleh Bang Hotman nih. Hati-hati sekali nih. Kalau saya sekali ini berdiri di pihak Bang Hotman Paris ini. Saya kenapa Bang Hotman Paris saya bela ini, karena Bang Hotman Paris ini adalah salah satu pengacara yang meningkatkan imunitas orang terhadap hukum gitu loh. Jadi dunia hukum ini jadi bergairah dengan adanya Bang Hotman, khususnya dunia pengacara gitu loh.
banyak orang-orang yang ingin mengkuliahkan anaknya di Fakultas Hukum karena melihat salah satunya Bang Hotman yang udah berhasil gitu. Dan ini istilahnya bisa dikategorikan sebagai apa ya? Sebagai simbol lah, simbol kesuksesan pengacara ya. Walaupun banyak dinamika dan kontroversi gitu. Saya sih berdiri di pihak Bang Hotman kali ini. Dan insya Allah saya akan membela Bang Hotman kalau dia berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari saya, pengacara Koboy.